Betul banget, 4 tim udah mulai berdekatan karena itu menjadi wajar, ini adalah zona keempat. Seluruh tim sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona dan lagi-lagi Yuhai Wow, mendapatkan Yuhai. satu play dari Aura. Dia benar-benar panas ya. Ada beberapa pertanyaan dari komunitas, bakalan ngecun gak nih sama Bigetron? Ternyata cukup dibuktikan di game pertama mereka aja udah cukup panas dan bahkan Dewa United Cryzen juga berhasil dipulangkan ke lobby 6 kill. Kali ini udah didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, kalau kita nggak salah hitung ya, itu udah 6 kill yang diamankan oleh Red Alliance kali ini. Sementara Ryzen masih memantau di bagian lower ground dan ternyata Wan dan juga Jaden dipulangkan ke arah lobby. Gila, ini matanya Yuhai sih tajam banget, bos. Lo lihat sekarang Bigetron punya punggawa-punggawa yang matanya tajam semua loh. Dari King, terus Liquid juga, Zuxi Luxi, Ryzen. Sekarang ditambah lagi ada Yuhai, matanya bener-bener tajam banget dan serem banget ini tim kayaknya. Betul. Persiapan buat nanti di PMPL. Iya betul banget, dan lihat bahkan Bigetron membagi fokusnya itu nggak cuma 1 titik, 2 titik. Mereka pick off ke arah Eagle, ke belakang ada Dewa United juga dijagain banget. Dan ini yang dikatakan Pasta tadi, dengan mata tajam mereka, dengan firepower mereka yang on point, mereka berani untuk melakukan ini. Dan bahkan 8 kill loh teman-teman udah dibukukan oleh Red Alliance sejauh ini. Lihat pergerakan dari Zuxi menjaga di bagian belakang, satu orang tetap diarahkan ke arah bagian depan karena bagaimanapun belakang harus dirapikan, di depan pun harus dihabisi terlebih dahulu untuk jalur rotasi mereka ke zona kelima berikutnya. Betul, Dewa harus bergerak hati-hati banget karena posisi mereka saat ini tersplit. 2 orang gandeng oke lah, 1 orang nih yang terpisah karena 1 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini yang bakal ngebuat dari Dewa United akan menurunkan temponya. Mereka harus mencari tahu keberadaan di mana setup yang dilakukan oleh Red Alliance. Dan di arah yang lain Luxi juga wow, di Sniper Tower melihat dengan sangat jelas pergerakan tipis dari salah satu pemain Dewa United. Yap, Steve Boy di sana masih melakukan prone aja, vehicle-nya bahkan sudah diledakkan. Tentu ini unfortunate situation, nggak bisa untuk masuk. Di tempat lain pun juga dari tim AB ya, dimeledakkan vehicle-nya. Menjadi wajar lagi dan lagi zona 4 yang mulai padat, semuanya mencoba masuk. Pertemuan yang banyak, akhirnya ada ledak-ledak vehicle. Zona 5 udah shifting dan sepertinya kalau gue lihat ini mengarah ke arah bagian selatan dan cukup open field. Oleh karena Bigetron sepertinya akan cepat regroup, masuk vehicle masing-masing dan lihat seluruh kendaraannya. Ini benar-benar high level play ya. Variasi strategi mereka tuh lebih banyak dibandingkan sebelumnya dan ternyata tiba-tiba di kill feed Yuhai berhasil mendapatkan 1 pemain dari Eagle 365. Begitu commit walaupun ada counter shoot, tapi ternyata third party join. Luxi lengah dan ditembak oleh GD Gits. Betul sekali, Gedegit kali ini ternyata dari jarak yang cukup jauh sepertinya, karena di bagian minimap nggak kelihatan. Harusnya sih ini ada di bagian high ground yang ada di depan komponen dimiliki oleh Eagle kali ini. Ryzen berputar terlebih dahulu mungkin untuk securing di bagian belakangnya biar nggak ada backside, tapi kontestasi close spot kalau terjadi. Zuxi terkena sebuah splash damage yang membuat ada gerakan sedikit membuat dia tidak bisa menembak on point, dan ini harusnya menjadi momentum buat Bigetron untuk mundur terlebih dahulu ke arah tempat Ryzen berada, karena Luxi juga ter-take down oleh lagi dan lagi oleh Genesis Dogma Guild tim Pasta. Gila, ini tim yang barbar banget. Gue ingat banget begitu mereka menjadi tim pendatang baru, gameplay mereka tuh juga barbar banget dan mereka nggak takut ketemu sama tim manapun. Dimana kalau misalkan kita ngeliat tim baru yang dari komunitas naik ke arah prosinnya, pasti mereka bakal ada mental yang terkejutkan. Apalagi kalau mereka ketemu dengan tim-tim besar yang sudah pernah menjadi juara atau tim-tim yang menjadi langganan juara, pasti bakal menurunkan mental mereka. Tapi GD Gits datang dengan mental yang begitu baik, begitu bagus, begitu strong. Mereka menjadi third party pun tim siapapun itu bakal mereka libas. Mereka lihat dikit ada kesempatan dapat hajar. Selalu ya tidak pernah absen untuk melakukan tembakan ke arah lawan-lawan yang memang akan bisa di take down atau mempunyai kesempatan di take down oleh mereka. Namun ini dia pergerakan dari dan juga GD Gits, di mana Luxi yang akan mundur dan menarik posisinya ke arah belakang. Smoke setup untuk menyelamatkan Zuxi. Kali ini Ryzen akan membackup dari bagian luar dan ini lihat di arah utaranya. Aduh. Rame banget bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 tim. 6 atau 7 tim yang ada di barisan ini untuk mereka masuk ke dalam zona. Dan Jaxi bakal bertempur di arah yang lain dan berhasil mendapatkan 1 kepalan dari tim Dewu. Okio Sora yang menjadi korban dari tembakan panas bahkan langsung dikonfirm jadi sebuah kill. Dan Bigetron cukup dekat dengan tim nomor 7, berarti dengan tim BCS Topaz. Betul sekali, dan bahkan bersama kita membahas ramainya di bagian utara, korban sudah berjatuhan. Ada 1 tim lagi dipulangkan ke lobby dan lagi-lagi gatekeeping terjadi. Namun kalian lihat ada sebuah push yang dilakukan oleh Bigetron, namun
smoke yang ternyata menghalangi banyak vision, membuat dari BCS bisa mendapatkan beberapa player dari Bigetron. Satu orang kali ini tepatnya Ryzen knockdown, satu lagi udah cukup low HP, tembak-menembak terjadi, dan lihat push dari BCS cukup on point ke arah bagian depan. Luxi masih menjaga, lihat utility-nya, disiplin, banyak banget dilemparkan ke arah bagian depan. 3-5 akan coba dilakukan sebentar lagi kan, tapi ternyata Bigetron akan mulai maju ke arah bagian depan ke arah kepala suku. Zuxi di depan sana juga melakukan fight, namun tertop down lagi dengan banyaknya tembakan yang terjadi di tempat tersebut, Pasta. Wah, terlalu chaos, man. Bigetron harus kehilangan 3 pemain mereka sedang terknockout saat ini, dan BCS mereka hanya tinggal menjaga barisan pertahanan mereka. Fortik mereka udah bagus, mereka tahu posisi Bigetron datang dari arah mana, dan ini akan sangat buruk tentunya untuk Bigetron karena hanya menyisakan satu pemain mereka saja dan langsung bergerak menuju ke arah atas. Tapi ternyata mereka bakal bentrok dengan sebuah tim yang ada di bagian high ground menuju ke atas dan akan menjadi santapan dari tim yang sudah menunggu di atas. Ada Eagle, tiga dari tim nomor 12, namun angle masih sangat terbuka, akan langsung diincar dari arah belakang, dan ini dia Oxiris kehilangan 2 pemain mereka dan hanya menyisakan More seorang diri. Betul banget, lihat Bonafide dan Bigetron benar-benar menjaga di bagian arah jam 2. Bonafide menjaga pergerakan dari tim Barusa tadi sepertinya, dan dari Bigetron menjaga pergerakan dari Oxiris pun juga dari tim nomor 12 yaitu Drifter. Bahkan lihat satu tim lagi dipulangkan ke lobby yaitu FS Slayer oleh Bigetron Red Alliance, Pasta. Betul, gila men. Bigetron punya kontrol area yang bagus banget dengan posisi mereka saat ini. Bahkan dari tim Oxiris mereka nggak bisa bertahan lama. More sudah dipulangkan ke arah lobby. Luxi menambahkan pundi point kill untuk Red Alliance. Dan kali ini dari Bonafide yang masih bertarung dengan tim nomor 8, ada tim Barusa, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan tempat ini dengan posisi circle yang akan bergerak kurang lebih dalam 30 detik lagi. Masih bersembunyi di balik sebuah batu. Ada spray load smoke juga, masih belum bisa mendapatkan satu. Ternyata Wyvern mengganti weaponnya dan ada backup fire dari arah belakang, berhasil mendapatkan satu korbannya lagi. Dan kali ini tembakan yang berikutnya berhasil mendapatkan seorang Nux dan bahkan menyisakan bots seorang diri saja. Wow, itu 2 lapis pertahanan Barusa kuat banget, tapi Nate dan on point Nox. Wah, dan bots ternyata yang mendapatkan dari Barusa. Barusa yang gue katakan tadi, Barusa 2 line di depannya, tembakan demi tembakan lagi dilontarkan. Oxiris ternyata kali ini justru ada dalam posisi yang tidak baik. Namun jangan lupa, tidak hanya satu tim yang harus dihadapi oleh FE, ada Bigetron juga dari bagian selatan yang tadi men-take down. Pressure cukup besar ke arah tim Badut. Iya, depan belakang bukan tempat yang aman tentunya untuk tim Badut. Dia lengah dikit, Aura bisa nembak. Bengong dikit, ada tim lain GD bisa nembak. Ini posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Tapi ternyata Bigetron mereka bakal commit fight. Bertemu dengan sebuah tim FS Slayer kali ini berhasil mendapatkan satu. Tapi masih mencari korban berikutnya, ada pergerakan di balik sebuah twin car dan langsung diincar saja twin car-nya. Tidak dapat orang, mobil pun jadi tembak. Yang penting bisa memberikan cicilan damage, dan satu pemain bleeding out begitu saja masih dicari oleh seorang Yuhai. Tapi sepertinya bakal lebih objektif lagi untuk masuk ke dalam zona dan menyelamatkan rekannya, tapi ditembak ternyata dari arah belakang, dari arah kanan. Oxiris berhasil menjatuhkan satu pemain dari Bigetron. Zuxi pun tersungkur dan langsung ada follow up yang dilakukan oleh 2 pemain Bigetron yang lainnya dengan memberikan smoke yang bisa mendefense posisi mereka saat ini. Dan wah, Eldoge sepertinya ngeghosting saudara-saudara. Saya tadi nge-freeze sebentar, baru balik lagi nih. Seperti biasa lah. Berada di bagian dalam dari Paradise, malah di arah yang lain. Mereka bakal pecah Bigetron. Ryzen tidak mengecek rumah sebelah kanan, dan itu dia. Ryzen diamankan begitu saja di tengah jalan, belum sempat di-revive, dan ada lemparan molotov ke bagian dalam. Kali ini Bigetron harus menenangkan diri. Untung ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron dan berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Ryzen. Kali ini dari tim nomor 8, tim Barusa mendapatkan tekanan yang begitu berarti front shoot dengan respon begitu cepat dari seorang Yuhai, mengganti weaponnya dengan senjata yang berikutnya dan berhasil mengeratakan satu tim ke arah lobby. Ini dia akhir dari Barusa untuk match yang terakhir, dan Bigetron masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Gue tadi mau memberikan sebuah komentar gameplaynya Ryzen sih. Yuhai memang luar biasa, bisa mendapatkan 3 kill. Tapi Ryzen tadi baru di revive, dia tahu dia tidak akan bisa memberikan sebuah body system fire yang cukup banyak karena low HP juga. Oleh karena dia langsung lari tadi, nggak megang senjata untuk nge-distract pergerakan dari last man standing Barusa. Berhasil dimaksimalkan oleh Yuhai, dan akhirnya tidak ada player Bigetron sama sekali yang terculik di fight kali ini, Pasta.
Betul, ini permainan yang komit banget dilakukan sama Bigetron walaupun ada sedikit distraction karena tadi sedikit lengah, ada satu pemain yang ditinggalkan di belakang tapi masih bisa dikuasai dengan penuh fight oleh Bigetron. Ini yang gue bilang Jan, secara fight mereka masih menang gitu. Firepower mereka, control aim mereka, counter shoot dan respon shootnya mereka itu cepat banget. Tapi entah kenapa PR Bigetron sekarang adalah ketika mereka nggak dapat ke dalam zona, upaya mereka tuh buat nge-retake tuh kayak tidak seperti dulu gitu. Kalau dari segi player, oke banget Bigetron sekarang. Dan sebelumnya juga udah oke. Tapi entah kenapa gitu PR mereka adalah ketika mereka nggak dapet zona mau masuk terlalu banyak distraction shoot yang mengganggu fokus mereka untuk masuk ke dalam zona. Itu sih betul, secara empower udah nggak diragukan lagi, bahkan secara untuk 1v1 fight antara satu tim Bigetron dengan tim lainnya mereka hampir selalu menang. Namun ini menarik melihat dari Ryzen, dia berdiam diri saja. Kita berpindah terlebih dahulu ke arah tim nomor 11 di mana tim Badut tadi menghabisi dua player terakhir dari tim comeback yang lagi dan lagi memulangkan tim comeback terlebih dahulu ke lobby. Bahkan di menit ke-8 sudah ada 4 tim yang dipulangkan ke lobby nih Pasta. Ya, gue nggak nyangka untuk early gamenya bakal sebarbar ini di Alpha. Terus tadi ketika Bigetron rotasi bertemu dengan tim lain, dan tentunya kita masih menunggu fight-fight berikutnya akan seperti apa dan seseru apa. Karena Bluzon pertama juga baru bergerak untuk 8 menit pertama dan baru ada, ini nggak bisa dibilang baru sih. Circle pertama 4 tim pulang ke arah lobby sih menurut gue udah pecah banget untuk early game. Ya, ini bakal ada open play yang bisa dimaksimalkan oleh tim-tim lain, mengingat setidaknya udah ada 16 player dipulangkan ke lobby ditambah live scape dan monofight yang udah kehilangan satu playernya, berarti 18 player, menandakan banyak atau dalam artian percentage dari play zone-nya dari area yang bisa dimainkan ini semakin luas untuk tim-tim lainnya. Sementara Bigetron udah mulai terdeteksi di spot oleh tim Badut, tembakan dari tim Badut Gary tadi hampir banget. bisa. Betul, karena ada batu ya yang menghalangi, dan itu dia Luxi. Headshot yang cukup on point dari seorang Gary dengan M4 Glacier-nya Pasta. Betul, dan ada sedikit counter shoot tadi dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya, namun masih belum bisa mendapatkan knockout, malah menerima damage dari arah yang lain. Dari arah mana tuh? Gue belum ngelihat kena tembaknya dari mana, karena tadi damage yang masuk arah Gary begitu dalam, 1-2 peluru, mungkin ke arah kaki yang ngebuat darahnya nggak terlalu bocor. Kalau ke badan sama kepala gue yakin udah kenok tuh barusan Gary. Ya betul ya, karena tadi nggak langsung knockdown menandakan tidak adanya hit mark yang sangat kuat ke arah bagian kepala. Benar, helmetnya masih aman. Kalau gue lihat tadi ada tembakan dari bagian kanan, walaupun kita belum mengetahui tim manakah yang melakukan shoot ke arah dari tim 11 yaitu Badut seorang Gary sendiri. Sementara Genesis Dogma bermain dengan cukup sabar kali ini menurut gue dengan dua chicken dinner mereka. Mereka tahu mereka bisa mendapatkan kemenangan, bisa mempunyai chance untuk mendapatkan juara di Ox Series kali ini. Oleh karena mereka lebih aman aja di game terakhir, benar-benar main objektif, punya compound, hold aja semaksimal mungkin di Sunhawk terakhir kali ini. Betul, dan masih dengan setup yang sama yang dilakukan oleh tim Badut. Mereka mengamati bagian high ground, mengontrol angle pergerakan dari Red Aliens. Tapi lagi dan lagi harus gue bilang bahwa ini bukan fight yang komit untuk yang mereka lakukan saat ini. Mereka hanya sekedar menzoning out pergerakan dari Bigetron dan memaksa Bigetron hanya stay di kompon mereka saat ini. Ya, benar-benar suppressing aja tekanan diberikan oleh Gary. Mereka punya high ground, kemudian juga masih mengirimkan dua player lainnya untuk setidaknya mengamankan zona berikutnya dan memberikan waktu lebih buat mereka bergerak. Dan ini dia Bigetron Red Alliance harusnya udah mulai kekurangan secara loot walaupun mereka keluar dari bagian bootcamp, walaupun sudah berhasil untuk mendapatkan 4 player. Dan ini yang gue katakan tadi, first aid mereka terbatas, boostingan terbatas, bahkan gue lihat tadi tidak ada boosting sama sekali untuk seorang Luxi. Harus kembali lagi berbagi sih dari Zuxi dan kawan-kawan yang mungkin belum ter-takedown untuk memberikan beberapa loot ke arah teman-teman yang lainnya. Ya, gua rasa masih aman lah karena tadi masih ada yang punya 3 edge kit, boostingan juga masih bisa sharing. Jadi harusnya untuk masalah healing item mereka masih cukup aman karena bisa saling mensupport satu sama lain lah. Balik lagi ini udah tim pro, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nggak mungkin ada temennya nggak punya healing, nggak, cari sendiri, nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Apalagi turnamen. Di klasik masih mungkin, apalagi kalau ketemunya sama random. Tapi lihat pergerakan dari Bigetron, mereka bakal langsung tabrak ternyata menuju ke arah tim Aura, di mana ada Jaxi di bagian high ground. Dua pemain sudah mulai terspot dan kembali memutar arah ke arah kompor untuk mengamankan posisi dari Bigetron Red Alliance, dan Jaxi kembali mundur ke belakang untuk mengamankan posisi dari tim Auranya juga. Sama-sama sama-sama nge-regroup untuk keamanan tim mereka masing-masing.
Yap, dan Zuxi Ryzen kali ini dengan tadi Coop RB-nya akan melakukan push dari bagian belakang. No Mercy the Coop Grenade dengan cukup matang, lemparkan ke arah bagian depan. Splash damage-nya terjadi namun tidak ada knockdown. Nade kedua dilemparkan kembali lagi ke arah Zuxi di sana. Cukup matang tapi tidak memberikan damage, sementara Ryzen dalam waktu yang bersamaan berhasil bergerak sedikit. Ada nade balasan juga, belum memberikan sebuah knockdown. Keduanya sekarang udah mulai aware di mana letak masing-masing dari tim lawannya. Walaupun Bigetron udah mulai split, kalau Aura tidak paham, tidak mengetahui di manakah lokasi pasti, ini bisa berbahaya sih bagi Aura. Iya, dan ini membuktikan bahwa fleksibel strategi yang bisa dilakukan sama Bigetron. Kalau tadi kita ngelihat Zuxi Luxi yang selalu barengan Ryzen sama Yuhai, tapi kali ini mereka sedikit melakukan evaluasi mungkin, atau mereka improve lagi. Karena Ryzen ditandemin sama Zuxi, sementara Luxi akan bersama dengan Yuhai. Masih dengan posisi yang sama, split position yang menurutku ini bakal efektif banget. Karena nggak ada yang tahu posisi dari seorang Luxi dan juga Yuhai yang ada di sebelah kiri. Tapi mereka sudah mulai ngeri-grup, ada lemparan granat dari arah atas, tembakan dari seorang Ryzen, dan sudah mulai ada follow up. Sudah mulai ngeri-grup lagi Bigetron dan Zuxi akan melemparkan Nietzsche ke bagian high ground. Belum ada smoke pop up dari tim Bigetron ataupun tim Aura untuk menutup vision dari arah depan. Sama-sama punya defensive area yang cukup kuat. Lower ground untuk BTR dan beberapa bebatuan dan juga pohon yang dimiliki oleh tim Aura. Betul, tapi Aura gue lihat juga udah Aura ada yang melakukan flank. Nah, itu dia, udah ada flank yang dilakukan, walaupun masih ada juga yang benar-benar depan-depan dan No Mercy. Ter-take down oleh Luxi dengan cukup on point one. Baru saja mau melakukan flank, justru tidak sempat waktunya karena terlalu cepat. Bigetron justru melakukan regroup kali ini dan men-take down. Bahkan tidak satu, dua player. One dan juga Jixi kali ini nggak bisa untuk serta-merta melakukan fight secara open, secara terbuka, secara terlalu terburu-buru karena udah kalah secara kuantitas jauh dari Bigetron Red Alliance. Tapi ngelihat ya, BTR jadi lebih ofensif lagi ya. Maksud gua Liquid masuk dengan firepowernya itu udah lebih agresif gitu. Dan sekarang Yuhai masuk lebih agresif lagi permainan yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi ternyata kali ini satu pemain lengah Yuhai langsung di happy birthday begitu aja. One bakal menghadapi 3 pemain yang ini terlalu banyak dan Bigetron yang mereka hadapi. One dipulangkan ke lobby, 2 pemain tertangkap masih bisa diselamatkan. Jexi tersisa seorang diri dan langsung di-spray begitu aja oleh seorang Zuxi. 8 kill untuk Red Alliance. Red Alliance benar-benar mengamuk setelah tadi Barusa. Kali ini Aura yang menjadi korban mereka. 2 tim secara utuh dipulangkan ke lobby dengan kill 8. Ini akan menjadi momentum bagi Bigetron untuk step up lagi. Karena terakhir tadi kita lihat Bigetron ada di peringkat 8 dengan 30-an poin nih Pasta. Ya betul banget. Dengan kondisi Aura yang sudah dipulangkan berarti Aura gugur dari perebutan juara untuk turnamen ini di Aux Series. BTR hanya 3 orang dan ini dia maju perlahan ke arah bagian depan, tapi ada nade lagi dari Livescape dilemparkan. Ryzen juga mencari di manakah kira-kira ada player dari Livescape. Dinosaurs belum terdeteksi. Yuhai pun bergerak seiring dengan zona dan masih dapat zona. Hati-hati tim badut. Yuhai bisa menjadi the miracle untuk Bigetron Red Alliance. Betul, 3 pemain dengan 13 kill sudah mereka dapatkan. Bahkan 1 pemain katalis dari Eagle 365 sebagai pemain terakhir pun berhasil diratakan oleh Bigetron. 14 kill. Dan Yuhai sudah menyumbang 3 kill untuk Red Alliance kali ini. Smoke sudah pop up tapi step sudah mulai terdengar. Belum ada tembakan dari Yuhai. Masih menunggu kedatangan dari seorang Mes dan happy birthday Yuhai dengan kesabarannya berhasil mendapatkan 1 pemain lagi. Dan kali ini sudah mulai nge-spot pertahanan dari tim badut. Satu persatu sudah mulai pecah. Naik ke bagian atas. Cukup percaya diri Yuhai. YOLO move. Mendapatkan 1 pemain lagi. Bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke lobby. Hampir mendapatkan yang kedua. Tapi kali ini mengganti dengan menggunakan M4 dan Yuhai masih berada dengan posisi yang sama mencari kemenangan dari tim badut. Lompat langsung ke arah batunya dan ternyata sedikit diam namun ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya dan rata sudahkah? Masih menyisakan 1 pemain dan dan winner chicken dinner untuk Red Alliance di match yang terakhir. Cukup banyak kill yang mereka bawa di match terakhir kita.